Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita ingin ngobrol-ngobrol tentang HIV lebih lanjut. Pada yang sesi sebelumnya saya dengan Mas Taryanto membahas tentang HIV/AIDS. Nah, yang kali ini kita akan membahas tentang obat ARV atau ART. Kami berdua nih dari tim CST, satu tim yes. CST Care Support and Treatment untuk HIV/AIDS yang ada di RSUD Seconegoro, Wonosobo. Kita kenalkan Mas Zunaidi Ahmad Eskepnes. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Selalu semangat ya. Selalu. Iya, apalagi pada masa corona harus semangat supaya ini jaga jarak ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang apa itu ARV, apa saja jenis-jenisnya ARV itu, bagaimana apakah untuk setiap orang ARV-nya sama, punya lo, punya gue misalnya, apakah sama, kemudian efek sampingnya apa saja sih, kemudian pemeriksaan apa saja yang diperlukan sebelum memulai terapi ARV, kemudian bagaimana cara mengakses obat ini, kemudian bagaimana memulai terapinya, bagaimana waktu menjalaninya, terus plus minus menunda terapi. Seru ya kayaknya ya. Jadi karena kita satu tim, kita sistemnya ngobrol, santai ngobrol. Oh ya, Mas Jun. Oke. Kira-kira, oh ya, apa sih sebetulnya ARV atau ART itu tuh sama nggak sih? Gitu. Oke. ARV antiretroviral itu adalah obatnya. Itu ARV, tapi kalau ART itu sudah mengarah ke terapinya. Iya, kan? Terapinya. Jadi ART itu kombinasi obat yang akan diminum oleh pasien. Kalau ARV kan macam-macamnya, ada beberapa macam. Ya. Sebetulnya tujuan minum ARV itu buat apa? ARV itu sangat membantu dokter nih. Kita di pelayanan, saya yang bersinggungan dengan pasien secara langsung ya, jadi setelah kita bisa mengevaluasi pasien yang begitu awalnya masuk ke klinik kita dengan katakanlah pakai kursi roda, pakai berangkat, berjalan saja tertatih-tatih, dipapah dan lain sebagainya, dengan konsumsi ARV ya, selang beberapa waktu membaik ya? Ya, sangat membaik. Berarti intinya apa? Sangat menolong untuk proses untuk kesembuhan. Jadi itu kesimpulan dari memperbaiki kualitas hidup. Betul. Iya. Kemudian ARV juga ada banyak fungsi yang lainnya, itu mencegah supaya tidak sampai terkena infeksi oportunistik. Kemudian juga kalau udah minum itu dia akan bersifat tidak menularkan lagi. Kalau lebih dari 6 bulan minimal ya, karena itu target kita sebetulnya 6 bulan sudah sampai ke titik terendah ya. Jadi gini dok, kita ada beberapa, ini kan alhamdulillah sudah beberapa periode ini kita melakukan pemeriksaan atau evaluasi dengan viral load. Ternyata hasilnya? Ternyata hasilnya alhamdulillah bagus. Ya, jadi dari beberapa pertama kita mengirimkan ada 14, kemudian selanjutnya kita mengirimkan lagi 27. Itu rata itu tidak terdeteksi. Iya, banyak yang tidak terdeteksi. Berarti ada yang sukses pengobatannya. Ya. Baru konsumsi 10 bulan aja. Kemarin kita hasilnya viral loadnya sudah tidak terdeteksi, berarti sudah tersupresi, sangat luar biasa. Ya kaitannya sebetulnya kan makin rendah viral load atau sampai kadar yang tidak terdeteksi, maka kualitas hidupnya akan makin baik dan akan harapan hidupnya akan meningkat. Iya, jadi kalau harapan hidup meningkat, dulu saya pernah mengikuti seminar itu disampaikan bahwa nanti kematian pada pasien HIV ini adalah karena tua. Jadi bukan karena infeksi oportunistiknya. Jadi kalau selama ini kenapa masih muda belum terapi pada meninggal misalnya itu karena belum minum ARV ya. Oke. Nah sekarang kita ingin tahu apa-apa aja sih jenisnya ARV itu. Sebetulnya banyak ya dok ya? Banyak ya. Ada 5 kan? Kalau ada 6 yang baru. Oh yang baru. Tapi untuk yang saat ini ada di kita, maaf, itu hanya ada 3 dokter. Golongan NRTI sama NNRTI sama yang satunya protesa inhibitor. Untuk yang EI sama II itu masih belum.
yang entry inhibitor sama integrase inhibitor untuk di Indonesia memang belum dok. Itu hanya untuk teori lah ya. Teorinya biar kita tahu aja ya. Jadi ada yang disampaikan Mas Jun tadi, ada non reverse transkriptase inhibitor. Biasa kita menggunakan 2 macam. Ya, bisa diganti di antara mereka. Kemudian ada yang satu lagi non reverse transkriptase inhibitor, ini 1 macam. Kemudian kalau dari NNRTI tadi ada yang ternyata resisten, kita baru ganti dengan PI, protease inhibitor. Kemudian jenis yang baru itu ada yang N3 inhibitor, itu contohnya susah lah namanya. Ada integrase inhibitor, belum ada. Ada sitokrom P453. Ya, nah, yang satu tambahan itu ya sitokrom itu ya dok? Iya, sitokrom itu untuk enzim di hati itu ya. Oke, kalau yang untuk kombinasi itu minimal kita menggunakan berapa macam berarti? Untuk standar saat ini kan kita menggunakan 3 kombinasi obat, maksudnya HARS kan highly active antiretroviral therapy itu dengan 3 macam obat dengan 2 NRTI dan 1 NNRTI kan kayak gitu. Jadi setelah dievaluasi, maksudnya daripada dengan minum konsumsi monoterapi itu sangat-sangat efektif dengan yang 3 obat ini. Terbukti untuk angka kematiannya jauh sekali bisa ditekan sehingga tidak sampai meninggal untuk pasien-pasien yang HIV dengan terapi menggunakan yang 3 kombinasi obat itu, dokter. Iya, jadi yang disampaikan tadi HAART ya, highly aktif antiretroviral terapi. Nah, yang contohnya ini ya pemirsa, misalnya untuk NRT itu ada lamivudin, sidofudin, emtricitabine, tenofovir, abacavir, kemudian ada didanosin, stafudin, tapi itu sudah nggak ada yang sekarang ya. Stafudin sudah ada. Ya, kemudian ada yang untuk NNRT ini kombinasi yang kita pakai 1 efavirenz atau nevirapin, atau kalau nggak bisa satu lagi ada rilpivirin. Kalau akhirnya resisten dengan nevirapin atau efavirenz, kemudian naik lagi ke yang lebih lanjut untuk lini kedua ya, kita sebutnya dulu aluvia atau lopinavir, ritonavir. Yang diganti adalah yang golongan NNRTI-nya. Ya, NNRTI-nya diganti, tapi yang golongan NRTI-nya tetap lanjut. Ini sekarang banyak dipakai untuk COVID. Iya. Sebetulnya tidak direkomendasi, dokter. Iya, tapi sementara itu ada yang masih dipakai. Ya, kemudian apakah ARV untuk setiap pasien itu sama gitu ya? Iya, tidak sama. Nggak sama ya, tergantung kondisi ya. Kondisinya. Sih memang ada original ya, original substitusi switch kan seperti itu. Untuk pertama kali mengkonsumsi ARV itu kita kan menggunakan original dulu. Nah, biasanya kita lihat, maaf dokter, untuk lihat golongan yang NRTI, contohnya misalkan di Duviral, di situ ada lamivudin dan zidofudin, nyun sewu, efeknya yang sangat luar biasa. Kita lihat kalau misalkan wah pasiennya kok sudah dalam kondisi KU-nya anemi atau KU-nya lemah dan lain sebagainya, pikir-pikir ya dok ya, mau memberikan itu ya, kita karena dari zidofudin kita salah satu efek sampingnya adalah menekan sumsum tulang sehingga bikin anemi berat. Kita dulu pernah sampai ketemu di bawah 3 ya. Iya. Harus transfusi sampai 5 kol waktu itu. Betul dok. Kemudian apa lagi? Jadi kita biasanya kombinasi kalau wah ini seperti ini, kalau KO-nya sudah ya sudah menggunakannya aman tenofem ya dok ya, tenofovir sama emtricitabine itu akan jauh lebih meminimalisir dari katakanlah efek samping yang mungkin muncul pada orang yang sudah dalam kondisi tidak begitu bagus. Tapi kalau kondisinya oke-oke saja sih tidak apa-apa. Kita kalau mau menggunakan Duviral yang isinya tadi lamivudin sama zidofudin untuk golongan NRTI-nya itu, jadi melihat dari kondisi pasien. Ini seni sih sebetulnya, tidak ada patokan secara khusus harus ini itu, tidak, cuman itu tadi secara program memang 2 golongan NRTI sama 1 golongan NNRTI. Ya, kemudian melihat hasil yang lain juga ya. Kalau misalnya pasien itu ada TBC-nya, itu ada yang diganti mungkin. Kalau yang dengan hepatitis juga sebaiknya menggunakan yang ikut membantu hepatitisnya. Jadi ada lamivudin di sana ya.
Kemudian jadi untuk tiap orang berbeda ya, bisa sama bisa enggak, tapi tergantung background penyakit yang lain atau dia sedang mengalami infeksi oportunistik atau tidak gitu. Betul. Kemudian kita ingin membahas tentang efek samping. Efek samping obat ya. Nah, ini kan ada banyak nih. Banyak. Kita apa aja? Oke. Gini dokter, karena di kita yang ada itu adalah tadi di golongan NNRTI, di mana golongan NNRTI itu tidak semuanya ada. Yang ada hanya katakanlah satu tenofovir, kemudian zidofudin, kemudian lamivudin, kemudian emtricitabin, itu golongan NRTI. Untuk efek samping yang kemungkinan muncul, kalau teori sih banyak sekali ya dok, tapi kalau kita melihat katakanlah yang keseharian saya yang di layanan melihat katakanlah evaluasi dari pasien-pasien yang datang dengan mengkonsumsi obat-obat itu tadi, kalau tenofovir cenderung agak gitu aman, maksudnya tidak begitu banyak menimbulkan efek yang muncul. Tadi yang disampaikan oleh dokter memang benar, untuk yang konsumsi zidofudin ini yang memang perlu diperhatikan, karena zidofudin itu sangat berat sekali efeknya, ya, jadi mual, muntah yang sangat berat dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan anemia dan lain sebagainya. Sehingga kalau memang benar-benar tubuh tidak begitu bagus kondisinya, apalagi sudah ada IO yang macam-macam, itu kita perlu pertimbangkan terkait dengan efek samping yang kemungkinan muncul. Kemudian kalau yang lain untuk lamivudin, emtricitabin ini minimal dokter, minimal untuk efek samping yang muncul. Kemudian untuk golongan yang NNRTI itu kan di kita itu ada nevirapin, ada efaviren, ada emtricitabin ya. Untuk efaviren sendiri, ya, rilpivirine tadi salah ucap dokter, yang emtricitabin itu tadi yang golongan NRTI ya. Nah, kalau efaviren sendiri ini efek yang kemungkinan muncul ini banyak, ini ada ngefly. Yang paling utama biasanya ngefly dokter. Jadi kayak orang mabuk itu geleyang-geleyang ngefly seperti itu. Terakhir ini kita punya satu pasien dokter, konsumsi efaviren, dia mengalami kayak gangguan jiwa psikis, gangguan jiwa, mimpi buruk dan lain sebagainya, sehingga halusinasi dan lain sebagainya. Ini kemarin ada satu di kita yang mengkonsumsi itu sampai ya sudah coba dikonsulkan ke jiwanya. Sementara kita stop, kemudian kita stop dulu, coba seperti apa. Alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Baik, bisa minum lagi. Sudah minum lagi, tetapi kita ganti dengan yang nevirapin, kan kebetulan ini tidak ada TB dokter. Udah kita ganti dengan yang nevirapinnya. Kalau nevirapin sendiri efek yang muncul itu ruam, kebanyakan itu ruam dokter. Jadi memang timbul bintik-bintik merah seluruh tubuh, ya kayak udang rebus lah seperti itu ya dok ya. itu seperti itu. Itu pun maaf, efek-efek yang muncul itu tidak sifatnya permanen, itu tidak ya dok ya. Jadi cuma sementara, jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut gitu loh. Jadi sementara proses adaptasi saja antara obat dengan tubuh. Kemudian untuk yang rilpivirine ini di kita ada satu yang konsumsi, tapi alhamdulillah cocok, maksudnya tidak menimbulkan efek samping yang berarti. Oke, kalau kita mau ngulik satu-satu ya, jadi efek samping obat itu artinya adalah suatu efek yang tidak diharapkan. Jadi biasanya membuat tidak nyaman. Ya, kalau misalnya tadi dijelaskan per obatnya, kita ulik satu-satu, misalnya sampai ada terjadi toksisitas hati atau sampai hepatitis. Tapi kasus ini jarang dan langka kejadiannya. Jadi kalau mengalami mual muntah yang berlebihan sampai lemas sekali, mungkin Anda perlu mondok kalau sampai seperti itu. Kemudian akan dicek fungsi hatinya. Kemudian ada efek penambahan lemak jangka panjang. Yaitu ada berpengaruh pada tempat-tempat tertentu gitu ya. Lipodistrofi. Jadi untuk kolesterolnya, trigliseridnya mungkin akan terjadi peningkatan pada obat-obat tertentu, terutama yang protease inhibitor tadi, yang pakai ritonavir, lopinavir. Kemudian gula darahnya mungkin bisa meningkat. Nanti kalau sampai seperti ini dikonsulkan ke dokter penyakit dalam, maka apakah perlu didampingi dengan obat diabetes. Kemudian itu tadi namanya apa tadi yang efaviren, mood swing.
Mood swing. Jadi ada perubahan mood. Itu dari yang ringan, cuma geliang-geliang seperti mabuk, atau bisa sampai depresi berat. Karena kadang-kadang itu tercampur ya, dia pada saat terdiagnosis sudah agak depresi, kemudian pada saat pengobatan depresinya lebih tambah lagi, bisa jadi seperti itu. Dan mungkin perlu bantuan dokter spesialis kedokteran jiwa. Ya, itu mood swing. Sampai tadi nightmare atau mimpi buruk gitu ya. Kemudian yang tadi Mas Jun sebutkan tadi anemia terutama pada sidofudin. Kalau sekarang kita tidak sarankan, kecuali dia sudah lama pakai sidofudin, dilanjutkan kalau tidak ada efek. Kalau baru kita tidak sarankan pakai itu ya sekarang ya, karena untuk memantaunya juga kadang repot. Baru mulai 2 minggu ternyata sudah dropnya luar biasa, cepat sekali. Kita pernah mengalami itu, ada pengalaman. Kemudian ada asidosis laktat, itu tandanya seperti orang yang habis lari maraton atau sprint, lemes banget itu. Jadi terus badannya lebih kurus karena ada pembongkaran lemak-lemak tubuh. Kemudian anoreksia atau nafsu makannya biasanya jadi karena mual muntah juga ya. Mual muntah ya. Jadi mual muntah itu sebetulnya nggak cuma untuk ARV ya, hampir semua obat sebetulnya ada efek mual dan muntah. Ya, cuma nanti ada tipsnya supaya tidak sampai mual muntah. Makan sering. Makanya porsinya kecil-kecil tapi sering. Kemudian ada diare. Diare terutama pada protease inhibitor atau itu Aluvia tadi, lopinavir, ritonavir. Kemudian tadi yang disampaikan Mas Jun tadi yang tempat lemak-lemak berubah tempat, jadi namanya lipodystrofi atau perubahan distribusi lemak tubuh. Jadi lemaknya akan pindah ke perut, ke punggung, dan ke belakang leher. Tapi pipinya ini cekung karena lemaknya pindah tempat gitu. Nah itu mungkin perlu ada terapi. Tapi kita nggak ada pengalaman ya pasien yang ini ya? Sementara nggak ya, karena ini rata-rata dari protease inhibitor. Walaupun NRTI juga bisa. Yang pakai protease inhibitor. Semoga nggak ada kasusnya ya. Karena obat untuk itu agak mahal. Ya, kemudian ada ruam-ruam kulit tadi. Biasanya karena pakai nevirapin. Makanya untuk pemakaian obat-obat ARV ini kita akan pantau dulu seminggu sampai 2 minggu untuk melihat respon tubuhnya, apakah bisa menerima ataukah tidak. Nanti belum tentu juga langsung di stop ya. Kadang-kadang kita periksa dulu. Mungkin ini karena terkait iris juga bisa ya, dok ya. Iya, karena iris juga bisa. Kemudian ada gangguan tidur tadi ya. Bisa sampai mimpi buruk. Nah, ini tadi membicarakan masalah iris ya. Atau immune reconstitution inflammatory syndrome. Itu maksudnya adalah pada orang HIV yang CD4-nya rendah banget, dia dikasih minum ARV, tubuhnya akan merespon untuk melawan kuman, tapi responnya jadi terlihat agak menakutkan karena tiba-tiba ada ruam luar biasa. Tapi sebetulnya dalam kasus ini itu obat nggak perlu dihentikan, hanya perlu dipantau saja kondisinya, karena itu sebetulnya respon tubuh untuk melawan kuman itu sebagai satu tanda obat itu bekerja gitu ya. Kadang-kadang gejalanya bisa panas. Ya meskipun mondok ya dok, perlu dipondokkan kalau memang perlu ya dok. Perlu, karena kadang-kadang kan takut takut. Jadi mungkin kelenjarnya agak bengkak, agak sesak nafas, ruam kulitnya pada keluar tuh ya. Oke, kemudian itu tadi yang efek samping ya. Sekarang gimana kalau mau memulai terapi? Oke. Ini terkait dengan kebijakan pemerintah ya dok. Perjalanannya kan jauh ya. Kalau dulu karena mungkin obat masih jarang, itu kita untuk orang yang terinfeksi HIV, kalau belum AIDS belum diobati. Ya, kalau kemudian, belum berat belum diobati. Kemudian lanjut, kalau belum CD4-nya di bawah 200 belum diobati. Kemudian lanjut lagi, kalau belum CD4-nya di bawah 350 belum diobati. Kemudian ada SUFA. Kemudian SUFA kepanjangannya apa? Saya enggak hafal dulu. Aku juga lupa ya. Saya nggak apa-apa, kan program SUFA itu tidak memandang dari CD4, tidak memandang setiap positif diobati. Nah, sekarang itu yang terbaru dokter, test and treat. Begitu tes positif langsung terapi. Nah harapannya nanti dengan test and treat ini bisa fast track di tahun 2027 untuk 90. Jadi setiap orang tahu
ya 90 orang tahu bahwa dia itu 90% orang dengan status HIV positif tahu kalau dia positif. Ya, itu rencana tereliminasi tahun 2027. Kemudian yang tahu HIV-nya positif, terdiagnosis positif itu 90%-nya menjalani terapi, mengkonsumsi terapi. Kemudian yang mengkonsumsi terapi 90%-nya viral load-nya tersupresi. Harapannya nanti seperti itu bisa di tahun 2027. Sehingga ini fast track-nya yaitu dengan tadi test and treat, ya. Dites, begitu tahu bahwa dia HIV positif, langsung konsumsi obat. Jadi langsung, itu seperti itu dokter. Iya, jadi kita sementara ini masih agak jauh ya, masih jauh pakai banget. Itu target ke depan. Kita sudah sampaikan ini juga di. Tapi kita sudah tes and treat dok. Sudah, alhamdulillah. Iya. Cuman yang udah diterapi pada minggat. masih banyak yang ikut dengan kita ya. Jadi kayak prinsip pengobatan ini tidak untuk menyembuhkan ya. Jadi belum ada orang sembuh dari HIV/AIDS. Yeah. Tetapi membuat kondisi hidupnya menjadi lebih baik, kualitasnya lebih baik. Yeah. Karena obat ARV ini tidak membunuh, tapi dia memperlambat replikasi. Betul. Kalau nggak minum obat, maka virus tuh nampaknya orangnya sehat banget ya, tapi virusnya tetap bekerja itu, bereplikasi, akan sampai ke suatu saat dia akan ngedrop, nggak tahu kapan. Jadi itu seperti bom waktu. Nah, jadi kalau dengan minum, kenapa tadi harus kombinasi 3 obat? Nah, itu ada ceritanya. Dulu waktu ditemukan baru 1 obat, ternyata angka kematiannya masih tinggi ya dok? Iya, terus tapi orang menjadi lebih baik. Yeah. Begitu ditemukan obat kedua, coba kalau dikombinasi ternyata lebih baik. Coba kalau ada 3 obat, dikombinasi lagi ternyata lebih baik lagi. Kemudian karena penasaran, seperti pada pasien TBC itu kan juga kombinasi obat ya. 3 sampai 4, kadang 5 obat. Sekarang kalau 4 obat gimana? Ternyata angka kematiannya lebih tinggi. Jadi dia sifatnya toksik. Makanya untuk pengobatan ARV atau ART ini 3 obat saja. Jadi nggak boleh kurang dari 3, nggak lebih dari 3 juga. Jadi 3 macam aja. Nah itu. Kemudian nggak boleh stop ya. Sampai kapan minum obatnya? Kalau sudah komitmen untuk konsumsi obat, ya harus dijaga komitmen itu seumur hidup. Karena tadi dokter sampaikan kan, obat itu sifatnya bukan membunuh virusnya, tapi hanya mencegah virusnya untuk tidak bereplikasi. Nah, kalau obatnya, merasa sehat nih, saya tidak apa-apa, sehat. Kemudian obatnya ARV-nya di stop, ya yang masih ada di dalam tubuh tentunya akan meningkat lagi, replikasi lagi. Itu lebih susah lagi dokter. Iya. Untuk kita menanganinya nanti. Dan ini juga untuk pengobatan ARV ini udah mengikuti TBC ya, karena TBC itu dibuat fixed dose combination. Akhirnya dibuat juga yang untuk ARV fixed dose combination. Jadi dalam satu obat kombinasi. Ada yang 2, ada yang 3. Jadi itu mempermudah untuk minum juga, angka loyalitasnya untuk janji mau minum, komitmennya juga baik gitu ya. Jadi bagus ya dok. Jadi ARV ini sifatnya bukan membunuh ya, tapi mengurangi. Terus targetnya sampai berapa? Apanya tuh viral load-nya? Harusnya tadi seperti yang kita sampaikan tadi, sampai tidak terdeteksi, tersupresi istilahnya. Tersupresi jadi penuh. Kalau sudah tersupresi penuh ya sudah aman. Terus apakah kalau sampai tersupresi terus obatnya berhenti? Tidak. Tetap lanjut. Jadi kadang pada pasien pengalaman ya, saya ngobati pasien-pasien yang TBC pun kadang baru minum 2 minggu obat sudah merasa enak, nyaman, nafsu makannya baik, terus berat badannya tambah, habis itu dia berhenti obat. Nah, kalau untuk ini nggak boleh, sama juga obat TBC juga nggak boleh berhenti sampai seumur hidup. Kalau TBC mungkin 6 bulan finish, bisa jadi kalau belum sembuh 9 bulan, bisa lagi perpanjangan sampai 12 bulan. Tapi pada HIV harus terus.